Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas PSPK 23B dengan mata kuliah Kimia Kualitatif dan Kuantitatif akan memaparkan materi mengenai analisis anion golongan klorida. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, nama saya Diandra Azriani. Kemudian rekan-rekan saya ada Dinastini Daily, ada Fatih Nadira, ada Kaila Akmal Panjaitan, dan ada Olivia Febriana Gea. Untuk materi selengkapnya disimak ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada mengidentifikasi anion golongan klorida, diantaranya Cl-, Br-, dan E- melalui pengujian reagen tertentu. Yang kedua itu adalah memahami prinsip kerja dan reaksi khas masing-masing anion. Lalu yang ketiga yaitu membuat skema pemisahan dan identifikasi anion golongan klorida. Selanjutnya, pengelompokan anion klorida. Anion golongan klorida terdiri dari klorida atau Cl-, lalu bromida atau Br-, dan iodida atau I-. Ketiganya merupakan halida yang termasuk dalam golongan 4 anion dan dapat diidentifikasi melalui reaksi khas dengan ion perak Ag+, dan reaksi redoks dengan oksidator kuat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis golongan anion klorida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reagen pemisah dan prinsip kerjanya. Adapun reagen pemisah yaitu perak nitrat atau AgNO3 membentuk endapan dengan semua halida. Yang kedua yaitu amonia atau NH3 membedakan kelarutan endapan halida. Yang ketiga yaitu klorida mengoksidasi Br- dan I-. Yang terakhir yaitu CCl4 atau CS2 atau pelarut organik ini mengekstraksi hasil oksidasi berwarna. Adapun prinsip kerjanya yaitu ada dua, yaitu presipitasi selektif dan oksidasi selektif. Di mana presipitasi selektif ini anion membentuk endapan berbeda warna dan kelarutan dengan perak atau Ag+. Yang kedua yaitu oksidasi selektif. Br- dan I- dapat dioksidasi oleh klor menghasilkan warna khas pada pelarut organik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Reaksi identifikasinya itu ada 5, yaitu yang pertama Cl- ditambah AgNO3 menjadi AgCl dengan warna putih yang larut dalam amonia. Kemudian yang kedua ada Br- ditambah AgNO3 menjadi AgBr dengan warna krem agak larut di dalam amonia. Yang ketiga I- ditambah AgNO3 menjadi AgL dengan warna kuning tidak larut dalam amonia. Yang keempat Br- ditambah Cl2 menjadi Br2 dengan warna coklat di CCl4. Dan yang terakhir yaitu I- ditambah Cl2 menjadi I2 dengan berwarna ungu di dalam CCl4. Perkenalkan, saya Dinastini Daily. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang skema pemisahan dan identifikasi klorida. NaCl dapat ditambahkan dengan AgNO3 0,1, kemudian ditambahkan dengan anion berlebih dan dilakukan pemanasan menghasilkan endapan putih kemerah mudaan dan warna larutan yang bening. Selanjutnya dapat digunakan PbCH3COO2 menghasilkan endapan putih. Ketiga, menggunakan HgNO3 menghasilkan endapan putih Hg2Cl2. Keempat, menggunakan larutan C2H210-2 menghasilkan endapan putih. Dan yang kelima, menggunakan larutan H2SO4 pekat yang ditambahkan dengan NH3 amonia menghasilkan kabut putih dengan endapan putih yang memerah pada kertas lakmus yang menandakan itu suasananya asam. Demikian dari saya, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Soalnya itu larutan menghasilkan endapan kuning atau tidak larut NH3 atau amonia dan warna ungu dengan Cl2 ditambah CCl4. Jawabannya itu endapan kuning AgI I-, kemudian warna ungu di CCl4 I2 menjadi I-. Anionnya yaitu iodida. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai kesalahan umum dalam praktikum. Yang pertama itu reagen yang berlebih.
Reagen yang berlebih dapat membuat hasil yang kita praktikumkan menjadi salah dan tidak tepat. Lalu yang kedua, salah identifikasi warna endapan. Salah mengidentifikasi warna endapan dapat mengakibatkan unsur yang kita teliti itu tidak benar, apakah dia teridentifikasi di sampel tersebut atau tidak. Lalu salah prosedur saat ekstraksi. Salah prosedur merupakan kesalahan yang fatal karena akan mempengaruhi hasil dari proses yang telah kita lakukan. Yang keempat yaitu keliru menilai kelarutan dalam NH3. Menilai kelarutan dalam NH3 dalam proses ini merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan karena akan mempengaruhi hasil dari proses prosedur yang kita lakukan. Baiklah, telah selesai sudah semua penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Cl-, Br-, dan I- dapat diidentifikasi dengan AgNO3 dan juga Cl2. Lalu warna dan kelarutan endapan dapat membantu untuk membedakan anion. Dan yang terakhir, prinsip reaksi kimia penting dalam analisis anion halida. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.